pada saat anaknya usia 3 minggu saya pasang ringnya, dan kemudian saya kembalikan ke indukannya, apakah indukannya mau merawat, apakah anaknya dibantai, apakah anaknya mati atau tidak. Dan faktanya di sini. Halo teman-teman peternak burung lovebird di seluruh Indonesia. Jadi hari ini saya akan panen dari 2 indukan ya. Yang pertama dari indukan sedarah. Jadi ya, dari indukan sedarah ini banyak yang berkata bahwa hasilnya akan cacat atau hasilnya anakannya akan mati. Nanti kita lihat apakah di tempat saya dengan beberapa kali produksinya pernah cacat atau tidak ya, dan jawabannya nanti ada di glodok indukan sedarah tersebut. Kemudian kita panen dari indukan yang kemarin anaknya kita ambil, kita pasang ring, apakah anaknya bisa hidup sampai panen ya. Kita lihat juga hasilnya nanti ya, bahwa anakan yang kita pasang ringnya apakah bisa hidup dirawat indukannya sampai panen atau tidak. Jadi semua jawabannya ada di peternakan saya di sini ya, kita lihat sama-sama. Baik ya teman-teman semuanya, langsung saja kita menuju kandang ya, kita panen. Ini anakan yang dulu ya, masih ada. Kita akan panen anakan dari sedarah dulu, kemudian kita menuju indukan yang anaknya kita pasang ring, apakah masih hidup atau malah dibantai oleh induknya. Oke. Nah ini ya, ini sangat lucu nih, teman-teman bisa lihat nih, anakan ya masih belum saya panen ya, sampai saya lihat dia makan nanti ya, bisa makan sendiri. Nah ini ya, ini dari indukan sedarah atau satu tetasan ya. Anaknya apakah dia cacat ya atau normal, teman-teman bisa lihat itu anakannya yang 2 ini ya, tidak ada cacatnya ya, normal ini tuh ya. Jadi anaknya hanya 2 ekor dan normal walaupun dari indukan sedarah. Nah ini adalah jantannya BS ya, pasangan BS keluarnya ya, yang di sana Blue FC dan BS. Oke, sudah mandiri ya. Sebenarnya ini usia untuk dipanen sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena kesibukan saya biarkan bersama indukannya. Itu anakannya juga yang di pojok tuh. Oke, nanti kita buka glodoknya seperti biasa di tempat saya ya. Anakannya seusia ini kadang-kadang indukannya sudah mulai bertelur. Apalagi ketika saya panen ini saat usianya lebih dari 2 minggu, saya biarkan bersama indukannya ya. Ada kemungkinan sudah bertelur. Nih, tuh anaknya ya, walaupun sedarah ya tidak cacat. Jadi ini sudah berlangsung produksi yang kesekian kalinya ya, tidak pernah terjadi anakannya cacat walaupun sedarah. Ini yang perlu teman-teman ketahui dan jangan takut untuk mencoba ya. Oke, seperti biasa langsung kita pasang ya penutup sangkar ini supaya anakan tidak berselisih dengan tangan saya nantinya ya. Kita akan panen kedua anakan yang ada di peternakan ini. Oke, kita langsung eksekusi ya anakannya. Oke, ini langsung dapat ya. Nah ini anakan yang pertama yang berhasil kita tangkap ya. Ini anakannya BS ya, kepalanya putih ya, bersih sekali ya, tidak cacat seperti yang kebanyakan orang bilang bahwa dari pasangan indukan sedarah itu anakannya akan cacat ya atau tidak normal. Namun ini teman-teman bisa lihat nih, tanpa cacat ya, normal. Dan ini sudah kesekian kalinya produksi, tidak pernah ada yang cacat. Oke, kita masukkan ke dalam sangkar. Oke, rilis. Oke, selanjutnya itu adalah sasaran kita ya. Kita akan segera ambil. Nah ini dapat ya. Nah ini anakan yang kedua ya. Ini Blue FC ya, kepalanya seperti ini ya. Jadi ya teman-teman semuanya, hasil anakannya semuanya normal nih ya, tidak ada cacatnya, sama seperti yang pertama tadi ya. Jadi dengan indukan sedarah belum tentu anakannya akan cacat ya, walaupun kadang-kadang menurut pengalaman peternak lain ada yang cacat juga, namun seperti yang teman-teman lihat di tempat saya ini aman. Oke, kita masukkan ke dalam sangkar.
Oke, rilis. Nah, teman-teman semuanya, rasanya ada yang kurang apabila kita tidak membuka glodoknya untuk mengetahui apakah indukannya sudah bertelur atau belum ya. Seperti biasa, ini kebiasaan di tempat saya, ketika saya panen, saya selalu membuka glodok untuk mengetahui apakah indukannya sudah bertelur atau belum. Oke, kita lihat sama-sama. Ini apabila berdasarkan waktu panen saya yang agak lambat ya, biasanya saya panennya ketika usia sekitar 2 bulan. Prediksi saya ini kemungkinan induknya sudah bertelur ya. Kita lihat apakah saya salah atau itu, teman-teman bisa lihat ya. Pengalaman tidak pernah bohong dan itu bertelur ya, bertelur bahkan sudah mengeram sepertinya tuh, dibawanya menjauh tuh. Oke ya, kita tutup langsung, gak masalah ya. Oke teman-teman semuanya, setelah tadi kita panen dari indukan sedarah dan kita lihat sama-sama ya, faktanya di tempat saya bahwa anakannya normal, tidak ada yang cacat. Sekarang kita panen ke indukan yang ini ya, dimana indukan yang ini pada saat anaknya usia 3 minggu saya pasang ringnya dan kemudian saya kembalikan ke indukannya, apakah indukannya mau merawat, apakah anaknya dibantai, apakah anaknya mati atau tidak. Dan faktanya di sini apa yang kita lakukan kemarin ternyata berhasil ya. Namun perlu jadi catatan teman-teman semuanya bahwa tidak semua indukan bisa seperti ini. Jadi kitalah yang harus mengenal karakter indukan kita, apakah dia sensitif atau tidak. Sensitif itu artinya begini, ketika kita membuka glodok hari ini contohnya dan ada anaknya atau ada telurnya, kemudian jarak 2 atau 3 hari kemudian kita buka lagi, ternyata telurnya berkurang atau hilang semuanya, atau anaknya awalnya 5 ternyata mati 2 ya, atau hilang semuanya, itu namanya sensitif ya. Namun apabila kita buka hari ini dan telurnya ada 5, anaknya ada 5, kita buka 2 atau 3 hari kemudian anaknya tetap ada, itu indukannya tandanya tidak sensitif. Oke, itu yang perlu kita garis bawahi dulu. Nah, itu anaknya terpantau sedang makan ya. Jadi teman-teman, usia untuk panen itu bisa sekitar 45 sampai 60 hari, atau ya kita pantau seperti ini. Itu yang ada ringnya itu anakannya ya, sudah bisa makan. Jadi layak untuk dipanen. Nah, ini yang dulu saya pasang ringnya pada saat anaknya usia sekitar 1 bulan ya. Kalau yang ini, karena ini 2 kali pemasangan ring. Yang pertama ketika saya pasang ring di anakan Josan, ternyata anakannya laku terjual saat itu, dan kemudian saya lanjutkan untuk memasang ring di anakan Paskun ini. Ternyata sampai hari ini, sampai panen tuh di kakinya ada ring, indukannya mau merawat anakannya ya. Tentu dengan catatan yang saya bilang tadi bahwa kembali ke sifat karakter indukannya. Apabila dia sensitif, tentu hal seperti ini tidak akan berhasil ya. Namun kebanyakan di tempat saya semuanya berhasil. Ketika saya pasang ring ya, tidak masalah, kemudian saya kembalikan lagi ke indukannya, induknya tetap merawat anaknya. Nah, ini kemarin jumlah anaknya 3 ya, dari 4 telur ya, menetas 3 dan tidak ada yang mati, semuanya hidup sampai sekarang ya, kecuali 1 ekornya yang terjual, jadi berkurang sisa 2, semuanya hidup. Nah, ini ya, itu ada ringnya. Nah, itu ya, kakinya itu ada ring warna biru, teman-teman bisa lihat ya. Nanti ketika kita tangkap, kita akan perlihatkan ke teman-teman bahwa ini ada ringnya. Oke, langsung kita tangkap anakan yang Paskun yang sana ya. Nah, ini ya, berhasil saya tangkap anakannya. Ini yang ada ringnya dulu yang saya pasang ini ya. Ini warnanya seperti ini ya, cantik sekali nih ya. Oke, langsung kita masukkan ke dalam sangkar ya untuk bergabung dengan yang lainnya. Ini tadi ya yang kita panen, kita masukkan, agak sedikit kurus ya rasanya nih. Nanti saya kasih Super N ya untuk vitaminnya. Oke, masuk. Oke, nih anak yang keduanya baru keluar dari glodok ya. Kita langsung tangkap juga nih. Ini Josan dari indukan Dakocan dan Lutino mata hitam. Oke, kita akan tangkap yang anakannya Josan tersebut ya. Kita panen.
Nah, ini anakan yang kedua ya, ini Josan, ini ya mukanya seperti ini, ya bentuknya seperti ini, normal ya, barusan kita panen dari indukan. Ini tidak sepasang ring, dari indukan Dakocan dan Lutino mata hitam ya. Ini anakannya normal, sudah mandiri ya. Kita masukkan ke dalam sangkar ya. Oke, rilis. Oke, seperti biasa nih sudah kita panen ya. Jumlah anakannya ada 4, dan seperti biasa kita harus buka glodoknya untuk mengetahui apakah indukannya sudah bertelur atau belum ya. Dan itu juga gunanya untuk kita catat sebagai prediksi kapan dia akan menetas lagi. Oke. Nah, ini yang betinanya. Dan di sana ternyata sudah bertelur ya. Nih. Telurnya ada ya di belakang sana, terlindung. Coba kita lihat dulu. Kita masukin aja ya. Nah, itu ya, telurnya ternyata ada 3 butir ya. Oke, kita tutup. Nah, ini anakan dari semua yang kita panen tadi, dari 2 indukan. Jumlah anaknya ada 4 ekor dan satunya anakan terdahulu ya. Jadi ini semuanya normal, tidak ada yang cacat. Ini walaupun dari indukan sedarah, dan satunya lagi yang kita pasang ring, anaknya kita kembalikan ke induknya, ternyata bisa hidup sampai panen. Tentu saja dengan catatan yang saya bilang di awal tadi ya. Jadi kita harus melihat karakter indukannya juga. Dan seperti yang kita lihat juga bahwa kedua indukannya semuanya sudah bertelur. Tadi ada yang 4 butir dan ada yang 3 butir ya. Demikian, salam sukses untuk semuanya dan tetap semangat dalam beternak burung lovebird.